Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berlatih di mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi akan ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama, kemudian kita jawab. Baik, kita langsung saja yang pertama, yaitu sistem yang mampu beradaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan disebut. Kata kunci di pertanyaan ini adalah adaptasi dan belajar. Dengan output dapat bekerja lebih baik jika ada perubahan lingkungan. Option jawaban yang tersedia yang pertama yaitu computer vision, sistem informasi, image process, subcomputing, dan specific skill. Jadi kalau dilihat di sini ada 5 pilihan jawaban. Tadi diingat kata kuncinya adalah adaptasi dan belajar. Kemudian kita bisa bekerja lebih baik bila ada perubahan atau bila terjadi perubahan lingkungan. Maka jawaban yang tepat adalah subcomputing. Karena subcomputing itu di dalamnya ada jaringan saraf tiruan dan juga algoritma genetika sebagaimana di manusia ada jaringan saraf biologis. Berikutnya adalah bagaimana sifat keluaran yang ada pada program kecerdasan buatan? Di sini ada 5 pilihan jawaban, yaitu terdokumentasi, kuantitatif, kualitatif, terpisah, dan terintegrasi. Jadi output dari program kecerdasan buatan bersifat kuantitatif. Berikutnya, kecerdasan buatan ataupun yang kita sebut dengan artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Hal ini pendapat dari di sini ada Hobbes, Simon, Britannica, Turing, dan Rich. Jadi, kecerdasan buatan adalah kawasan penelitian, research, aplikasi, dan instruksi yang kesemuanya terkait dengan pemrograman komputer. Hal ini pendapat dari Simon. Berikutnya, kemungkinan sesuatu akan terjadi atau tidak disebut dengan apakah teorema, probabilitas, ketidakkonsistenan, jumlah kejadian, atau diagnosis. Kemungkinan adalah sebuah probability. Apabila dalam sampel dinamakan probability sampling, sehingga kemungkinan sesuatu terjadi atau tidak disebut dengan probabilitas. Berikutnya, bagaimana sifat masukan pada kecerdasan buatan? Apakah harus lengkap, terintegrasi, terdokumentasi, tersedia, atau bisa tidak lengkap? Sifat inputan atau masukan pada kecerdasan buatan bisa tidak lengkap. Berikutnya, dari sudut pandang apa kecerdasan buatan fokus pada pencapaian tujuan? Apakah dari sisi kecerdasan, pencarian, bisnis, pemecahan masalah, atau pemrograman? Tentu saja ini dari perspektif problem solving atau pemecahan masalah. Berikutnya, sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu disebut computer vision, subcomputing, specific skill, kamus online atau image process. Keahlian seperti manusia pada domain tertentu disebut dengan soft computing. Berikutnya, dari perspektif apa AI jarang mengarah langsung kepada solusi? Apakah bisnis, pemecahan masalah, pemrograman, kecerdasan, atau pencarian?
AI jarang mengarah langsung kepada solusi, merupakan perspektif dari sisi pencarian. Berikutnya, bahasa pemrograman pertama yang dikaitkan dengan kecerdasan buatan, apakah itu Smalltalk, LISP, atau Prolog, atau C++, atau Java. Bahasa pemrograman yang paling pertama dan dikaitkan dengan artificial intelligence adalah LISP. Berikutnya, kemampuan AI dalam menarik kesimpulan. Kata kuncinya adalah kemampuan kesimpulan. Apakah heuristik, algorithmic reasoning, formal task, atau inferencing? Tentu kita sudah membahas ini di pertemuan pertama. Dalam penarikan kesimpulan, kemampuannya disebut dengan inferencing. Di sebuah wadah yang disebut dengan inference engine. Berikutnya, apabila pada program konvensional berisi informasi, maka isi dari kecerdasan buatan adalah, di sini kita memiliki 5 pilihan jawaban: aplikasi, algoritma, penalaran, data, dan numerik. Pada program konvensional, isi kecerdasan buatan, ya di sini kalau program konvensional isinya informasi, kalau kecerdasan buatan isinya numerik. Berikutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Hal ini merupakan pendapat dari Hobbes, Rich, Simon, Turing, dan Britannica. Ahli mana yang memiliki pendapat tersebut? Studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik, yaitu adalah Rich. Berikutnya, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer dalam merepresentasi pengetahuan yang lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan. Kemudian memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan sejumlah aturan. Hal ini merupakan pendapat dari Rich, Britannica, Simon, Turing, atau Winston. Hal ini merupakan pendapat dari Britannica. Berikutnya, konsep simbolik dan data merupakan perbedaan kecerdasan buatan. Dalam hal apa? Searching, sifat input, keterangan, sifat output, atau pemrosesan. Yang benar adalah pemrosesan, baik itu dalam bentuk simbolik dan juga data. Berikutnya, ciri dari agen cerdas. Tentu di pertemuan pertama kita sudah membahas apa saja ciri dari intelligent agent. Apakah pengetahuan, pengalaman, dan perasaan, kemudian sistem informasi, pengetahuan, pengalaman, penalaran, atau mampu beradaptasi, pengetahuan, pengalaman, dan penalaran, atau pengetahuan dan pengalaman, atau pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Ciri-ciri dari agen cerdas memiliki 3 hal: pengetahuan, pengalaman, dan penalaran. Berikutnya, kemampuan kecerdasan buatan
yang berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian atau events, atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Disebut dengan apakah reasoning, inferencing, algoritmik, heuristik, atau pattern matching. Nah, kemampuan AI yang menggabungkan dan dapat menjelaskan objek, kejadian, dan proses dalam hubungan yang logik ataupun komputasional disebut dengan pattern matching atau pencocokan pola. Berikutnya, bagaimanakah struktur yang ada pada kecerdasan buatan? Apakah bisa tidak lengkap, terdokumentasi, terpisah, menjadi satu, atau terintegrasi? Baik, struktur yang ada pada kecerdasan buatan adalah terpisah, karena knowledge base dan inference engine-nya terpisah. Berikutnya, proses pemberian perintah pada komputer konvensional disebut juga dengan kalkulasi, logika penyimpanan, pengawasan, retrieve, atau pengendalian. Proses pemberian perintah pada komputer konvensional merupakan pengendalian atau monitoring. Berikutnya, ini adalah pertanyaan terakhir. Proses mengamati kegiatan internal dan eksternal disebut dengan kalkulasi, pengawasan, retrieve, pengendalian, atau logika penyimpanan. Proses mengamati kegiatan internal dan eksternal pada komputer disebut juga dengan pengawasan. Kata kuncinya di sini adalah pengamatan atau mengamati kegiatan baik itu internal dan eksternal. Sehingga disebut prosesnya sebagai pengawasan. Baiklah, dengan demikian latihan kita tentang mata kuliah di kecerdasan buatan, khususnya membahas tentang konsep dari kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.